Indonesia itu undang-undangnya tidak efektif, tidak sakral. Dibangunnya tidak didasarkan pada nalar ideologi diri kita siapa. Sikap Anda yang telah menjadi seperti ideologi Deddy Mulyadi ini, saya bacanya kok sudah menjadi seperti perlawanan ya. Maka orang Sunda itu kehilangan dirinya. Karena kehilangan dirinya, kehilangan pemimpinnya. Karena kehilangan pemimpinnya, maka dia itu menjadi sebuah kelompok orang yang sudah tidak memiliki lagi mengetahui dirinya itu siapa. Tampaknya Anda akan melakukan banyak hal selama pemerintahan Anda di Jawa Barat. Oh iya, saya akan membentuk karakter. Nah, kemudian orang Jawa Barat tuh senang humor. Kemudian hidupnya itu tidak bertata krama kayak di tempat lain. Maksudnya tidak bertata krama itu tidak ada sikap-sikap yang feodalistik. Karena orang Jawa Barat itu dari sistem nilainya dari dulunya adalah orang yang memiliki kesetaraan. Jadi kalaupun ada tingkatan bahasa, ada tingkatan sikap, itu kan terjadi di Priangan. Tapi kan kalau di Sunda asalnya, di Sunda Kulon saya nyebutnya ya, itu Jawa Barat sama Banten sebenarnya sekarang tuh ya Bogor, Lebak gitu kan, Pandeglang, kan asal muasalnya dari situ. Itu kan orang setara, pimpinan, bawahan, lu setara aja. Makanya disebutnya Pajajaran. Artinya Pajajaran tuh kerajaan, ada kerajaan-kerajaan kecil yang berjejer kemudian bersatu dalam pakuan Pajajaran. Artinya semuanya setara. Seamparan Sajajaran. Sebutnya juga seamparan. Kalau duduk kan di tikar itu bareng. Artinya memang secara ideologi kebudayaan itu kesetaraan itu memang sudah ada. Ya kalau bahasa Bang Akbar itu sosialis. Sosialis. Aslinya orang Jawa Barat itu sosialis. Akar ideologinya ya. Dan yang paling unik adalah di akar ideologinya itu tidak ada kepemilikan hak personal loh. Oh ya? Loh, itu kan adanya di kampung adat. Sistem hidupnya kan kampung adat tuh, Kanekes, Cipta Gelar gitu kan, dan Kemusinan Resmi yang saya tahu. Itu kan tidak ada hak personal. Yang ada adalah hak komunal. Jadi apa yang ada di alam ini titipan. Karena titipan maka tugasnya hanya menggarap. Setelah menggarap itu disimpan di lumbung namanya leit. Kemudian digunakan secara bersama-sama. Nanamnya bareng, metiknya bareng, disimpan dan nanti digunakan secara bersama. Dan di situ ada yang menarik loh. Negara ini harus mengadopsi. Itu tidak pahing, pamali membeli gabah. Pamali membeli gabah. Itu dilarang, bahasa agamanya haram. Kenapa ya? Bagi mereka itu sakral. Beras itu tidak boleh diperjualbelikan. Itu hak pokok yang harus dilindungi oleh adat. Dalam konteks masyarakat kita sekarang, bagaimana menerjemahkan dalam pikiran konteks ini? Masyarakat kita sekarang, negara harus membeli gabah. Kemudian disimpan di gudang Bulog. Dan digunakan oleh masyarakat. Tidak boleh ada jual beli beras. Beras disediakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Andai kata pun ada transaksi jual beli, berarti ada standarisasi harga yang ditetapkan. Iya, seperti itulah. Itu yang dimaksud. Sehingga di aspek beras ini harus ada tingkatan beras dong. Orang yang berpenghasilan sebulannya 100 juta, beli berasnya sama dengan tukang beca 15.000 per kilo. Bahkan sampai pada tahapan itu, kesetaraan itu ya. Iya, ya artinya yang terjadi hari ini kan seperti itu. Bayangin loh, tukang beca yang penghasilannya 50.000 sehari, beli berasnya sama dengan orang yang penghasilannya 200 juta per bulan atau 500 juta per bulan. Kan ada ketidakadilan. Harusnya kelasnya beda dong. Iya. Bulog itu memberikan beras bagi mereka yang berpenghasilan sekian karena negara melindungi. Bagi orang-orang kaya tersedia ya silakan aja beli di outlet. Kang, Anda itu sebenarnya membuat saya kagum bersama dengan teman-teman kita. Dengan pikiran-pikiran Anda yang progresif, di mana kemudian alam bawah sadar Anda yang bekerja, itu adalah kebudayaan Anda. Dan Anda disiplin dengan itu. Bukan baru hari-hari ini saja kan gitu ya. Iya. Nah, maksud pertanyaan pada bagian ini seperti ini.
Kan latar belakang kehidupan Anda itu kan sangat berwarna ya. Iya. Masa mahasiswa bergaul di HMI, pergaulannya dengan orang-orang sosialis seperti saya misalnya, orang-orang yang moderat segala macam. Tapi Anda tetap disiplin dengan pikiran alam bawah sadar orang Sunda yang selalu ingin dekat dengan alam. Iya. Kenapa sampai begitu? Ini yang menarik ya. Saya selama hidup ini, dari mulai saya jadi wakil bupati, sebelumnya anggota DPRD, jadi bupati, saya tidak pernah punya catatan. Saya tidak pernah punya konsep. Sampai dulu orang pakai buku diary ya, zaman dulu. Sekarang kan pakai tab, pakai laptop, gitu kan. Saya nggak pernah membuat itu. Apapun yang saya lakukan, itu ada dalam alam bawah sadar saya aja. Saya menjalankan titah. Selama jadi anggota DPR, itu kan orang pakai tenaga ahli tuh kanan kiri semuanya. Ngomong mereka dari tenaga ahli. Kalau saya sih enggak. Kadang saya nggak tahu judulnya apa, hari ini duduk ya ikut duduk aja, ikut ngomong aja. Saya nggak tahu judulnya apa. Saya kalau mengisi acara, ngisi seminar, ngisi simposium, ngisi diskusi atau pidato di berbagai tempat, bahkan di acara-acara resmi DPR waktu jadi bupati, saya itu kadang langsung masuk gedung DPR, hari ini sidang apa ya? Oh, sidang ini Pak. Ya udah, nanti kita bicara. Saya bicara aja langsung. Itu sebuah keistimewaan, tetapi lagi-lagi kan Anda pejabat publik ini Ya, Kang. betul. Yang saya sampaikan tadi itu adalah Anda begitu disiplin dengan alam bawah sadar Anda. Iya. Dan itu diterjemahkan dalam berbagai langkah-langkah Anda. Nah, sikap saya tidak bawa catatan itu adalah bagian kedisiplinan saya ke alam bawah sadar. Saya dialog dengan Bang Akbar hari ini. Kalau saya bawa catatan dari rumah atau sebelumnya dengan Bang Akbar janjian yang ditanya ini jawab ini, saya sudah membatasi semesta bersama saya. Tapi kalau saya duduk Bang Akbar sok ngomong apa, saya jawab apa. Berarti kan saya membiarkan diri saya masuk dalam kesemestaan. Artinya dalam diri kita kan ada medan magnet yang masuk ke arah pusat magnet. Ya kan? Pusat magnet itu berinteraksi kan dalam setiap waktu. Sehingga menjadi satu ageman. Satu lingkaran kita ini ada energi kan. Nah, energi itu yang akan tumbuh. Kenapa Bang Akbar dengan saya nyambung? Karena energinya sama. Enggak khawatir ada bias di dalamnya? Ya resiko. Kan bias itu resiko yang sering menimbulkan kontroversi itu. Oke. Menjadi demo, menjadi kebencian orang. Oke. Kan nggak ada problem. Karena di balik demo, di balik kebencian itu bisa jadi ada hikmah besar. Bukankah perahu itu bisa berlayar karena ada arus yang mendorongnya? Ada angin yang meniupnya. Saya menyadari betul, kadang saya sedih terhadap diri saya. Saya bilang, saya sih sekarang dewasa ya, umur saya udah 53. Bayangin, saya mendapat tekanan-tekanan hidup karena saya harus masuk mengikuti alam bawah sadar yang menuntun saya itu. Kemudian berhadapan dengan realitas publik yang sangat sensitif terhadap isu agama. Kemudian kan kebayangkan anak umur 30 tahun digebukin tiap hari. Saya kadang-kadang malam nangis. Saya bilang, kenapa sih aku ini capek kayak gini terus? Tapi ya gimana kan kita harus jalanin. Kita akan bicara pada bagian-bagian setelah ini menyangkut soal realitas politik Anda yang kemudian ternyata hari ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pada pilkada yang baru berakhir ini. Tapi saya mengatakan gini, antara alam bawah sadar Anda sebagai seorang manusia budaya yang dekat dengan alam dengan posisi Anda sebagai pejabat publik itu kan tidak mudah, Kang. Oh, itu kebetulan begini. Jadi saya ini masuk dalam realitas hidup. Kan mungkin kalau teman-teman yang di kebudayaan atau teman-teman yang di adat, kan dia hanya hidup di kalangan adat saja. Si alam bawah sadar yang diri dengan kesemestaannya itu kan hanya pada lingkaran adat kelompoknya. Nah, kebetulan saya ini secara sistematika akademis mengikuti seluruh tahapan kemanusiaan rasional. Artinya saya bersekolah ya, S1, S2, S3 kan. Kemudian saya berorganisasi, HMI mengikuti dan berbagai organisasi lainnya. Saya berpartai.
gitu kan, dari mulai dulu Partai Golkar, hari ini Partai Gerindra. Saya berhubungan dengan orang dari mulai tingkatan pejabat RT sampai presiden. Artinya bahwa dalam satu sisi saya mengikuti alam bawah sadar saya, tetapi dalam sisi lain juga saya taat pada sistematika yang ditetapkan, yang itu menjadi hukum publik. Itu tidak mudah loh. Iya, saya harus bisa menjalani itu. Waktu awal-awal kan orang banyak yang menolak, nah, tetapi lama-lama kan orang menerima. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Artinya gini loh, saya kagum sama Cak Nur ya. Cak Nur itu kan mengikuti pikiran alam bawah sadar dia yang sangat luar biasa. Maksudnya Cak Nurholis Majid. Ya, Nurholis Majid. Oke. Alam bawah sadar dia. Tetapi Cak Nur itu kan ketika ingin mengikuti konvensi calon presiden kan tidak bisa. Kenapa? Karena Cak Nur tidak punya kemampuan eksekusi praktis. Nah, saya ditakdirkan oleh Allah itu ya mohon maaf ya, saya punya kemampuan berpikir walaupun terbatas. Saya bisa menulis walaupun terbatas. Saya bisa ngomong di mana orang tertarik omongan saya, dan saya juga bisa bekerja teknis seperti tukang tembok. Pada kasus beberapa orang ini, tiba-tiba kok saya jadi tertarik banget dengan pembicaraan ini, karena tampaknya inilah sebenarnya model komunikasi antara masyarakat Indonesia yang menempatkan diri sebagai manusia budaya di hadapan realitas bernama perkembangan masyarakat civil society. Pada bagian tertentu tidak mudah Anda menempatkan diri sebagai manusia seperti hari ini seorang Deddy Mulyadi yang kita kenal, yang saya kenal, manusia adat kemudian tinggal di sebagai manusia modern. Iya, di mana kemudian di situ benturannya agak keras. Saya pengen tahu bagaimana kemudian ternyata pada wilayah-wilayah publik itu Anda berhasil, katakanlah memimpin Purwakarta ya. Itu yang kita pengen tahu. Bagaimana Anda menempatkan diri dengan latar belakang atau alam bawah sadar saya sebagai manusia budaya di hadapan masa depan? Oh iya, nah itu diperlukan staf. Bayangin lo gini, Anda bayangin, saya ini nggak main-main waktu jadi bupati, nyusun anggaran, itu menggunakan alam bawah sadar. Dan kemudian si yang di samping siri saya, dia kan sekolah akuntan. Ya. Yang di sekolah akuntan itu dia nggak mau memasukkan angka-angka yang itu bersifat imajinatif dalam APBD loh. Ya. Nah, itulah diperlukan staf yang punya keyakinan dan kesetiaan pada pemimpinnya. Staf-staf yang di lingkaran saya itu mulai terdidik punya keyakinan terhadap diri saya bahwa saya bisa mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang menganggap itu tidak mungkin. Saya gini loh, ada strategi misalnya Jun APBD yang waktu itu orang aneh. Gini, berapa pendapatan kita? Tanya kan, 1 triliun Pak. Oh kita bikin 1,4. Lo kan gini. Lah, saya bilang ini mungkin. Ini mungkin kita jalankan. Kemudian dengan perhitungan-perhitungan yang cermat loh saya. Pertama begini, karena saya logikanya sederhana. Kalau Anda, kenapa saya dibikin 1,4? Karena saya tahu betul pengalaman. Kalau nyusun APBD misalnya, kata Badan Pendapatan Daerahnya mengatakan pendapatan daerahnya 1 triliun. Kalau saya simpen juga 1 triliun, maka tidak punya makna. Kenapa tidak punya makna? Karena yang belanja 1 triliun itu nanti akan over prestasi dia. Sehingga pendapatan tercapai target 100%. Kemudian belanjanya tercapai 100%. Kan seperti itu. Bahkan belanjanya yang tidak pernah tercapai. Kan di kita Indonesia itu begitu. Pendapatannya tercapai, belanjanya nggak pernah tercapai. Betul. Nah, ketika bikin saya 1,4, maka si kepala badannya itu mulai jadi berpikir, oh berarti saya tidak berprestasi dong Pak. Ya saya bilang tidak berprestasi. Kenapa? Karena saya bikin prestasinya lebih tinggi lagi. Terus yang kedua, bahwa dibikin lebih tinggi lagi untuk apa? Agar belanjanya ini tercapai. Nah, saya ada logika sederhana misalnya gini. Saya misalnya belanja infrastruktur 400 miliar. Umumnya orang belanja 400 miliar itu hanya toh di 400 miliar dan belum tentu dibelanjakan 400 miliar ini akhirnya nyisa duit negara numpuk di bank. Okay. Kalau saya enggak, belanja infrastruktur 400 miliar langsung ditanya.
berapa sisa tender? Dia bilang Pak, rata-rata penawarannya di 7%. Oke, berarti sekarang dipotong yang 400 miliar dikurangi 7%. Oke, yang 7%-nya dimasukin lagi jadi belanja lagi. Jadi belanjanya 400 sekian miliar. Oke. Nah, sehingga di tahun itu kita sudah double belanja. Uang yang harusnya loncat ke tahun depan, saya belanjakan di tahun itu. Kan itu kebutuhan publiknya terpenuhi. Maka waktu itu sampai ada tujuan saya nikahnya sama Nyi Ratu Kidul tuh masyarakat gara-gara itu. Gara-gara apa? Uangnya kecil, bisa bangun jalan di mana-mana bagus, bisa bangun sekolah di mana-mana dengan toilet di setiap kelas, bisa bangun puskesmas rawat inap, bisa seluruh rakyat berobat hanya pakai KTP dengan kerjasama di 11 rumah sakit sampai di Cipto di Jakarta. Bisa bangun bangunan di mana-mana, bisa bikin gaji RT. Waktu itu saya bisa sampai 600 ribu. Dan itu kabupatennya kecil banget dibanding tetangga yang kaya-kaya. Sehingga orang tuh berpikir bahwa kok ini duitnya banyak banget gitu loh. Karena duitnya banyak banget, karena ada kelompok sentimen ya atas nama agama, akhirnya lahir tuduhan. Itu Pemda Purwakarta kaya banget karena Deddy Mulyadinya kawin sama Nyi Ratu gitu. Saya menyimpan pertanyaan ini sebenarnya pada bagian akhir. Anda sudah terpilih jadi gubernur, mendapat kepercayaan. Saya akan tanya Anda akan melakukan apa nantinya. Kita sekarang ngomong soal proses pilkadanya kemarin. Anda sebenarnya itu, saya yakin Anda sadar bahwa sesuatu terjadi pergeseran pada masyarakat Jawa Barat, pada pilihannya. Selama ini kandidat itu sangat-sangat menjaga diri untuk tidak berbicara hal-hal yang berbau tentang yang sensitif itu. Dalam bahasa kita para politisi yang tidak mau mengambil sikap itu kiri atau kanan, kira-kira gitu kan? Dalam bahasa sederhananya tidak mau mencoba-coba untuk mengutak-atik ya hal-hal yang berhubungan dengan ideologi keagamaan. Ya tidak mau kotor lah. Tidak. Anda melabrak itu. Iya, yang pertama kan kita ingin juga mendidik publik untuk sadar pada dirinya. Kita ini siapa sih? Kita ini makhluk apa? Nah, Jawa Barat ini kan lama kehilangan jati dirinya. Abang orang Palembang tuh jelas Pak jati dirinya. Sumatera Selatan pasti punya kebanggaan sama Sriwijaya Pak. Orang Makassar tuh jelas Pak. Orang Sumatera Barat tuh jelas Pak. Orang Jawa Tengah tuh jelas. Orang Jawa Timur ceritanya Mojopahit. Jelas Pak. Orang Jawa Barat, di mana letak kejelasan ideologi dirinya? Dari mana dia berasal? Siapa silsilah karuhunnya? Karuhun itu kan saya ngomong tentang karuhun itu yang itu di Jawa Barat tuh sesuatu yang tabu diomongin, ya kan? Karuhun itu leluhur. Kan saya ngajarin sebenarnya, kita ngomong tentang nasionalisme. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme kita menjadi menjadi formalisme upacara. Formalisme upacara. Iya. Yang disebut dengan seorang nasionalis itu formalisme upacara. Mengikuti upacara-upacara. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap nasionalis. Yang paling lucu pakaian nasionalis itu pakai jas, pakai dasi. Kan upacara kita selalu ditandai itu dari dulu. Nasionalis itu. Padahal jas dasi kan bukan bajunya nasionalis kita. Nah, bagi saya nasionalisme itu adalah keterikatan kita pada leluhur kita. Kalau orang terikat sama leluhurnya, maka dia akan terikat pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya, dan pada cahaya matahari. Wow. Bagi orang adat, itu kan itu yang disebut papat kalima pancer ya, di Sunda, kan? Yaitu kan tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, api itu warnanya merah. Yang orang Bali punya ajaran Tihite Karana. Orang Sunda punya ajaran papat kalimat tunggal. Itu kan sedangkan undang-undang dasar kita menegaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kalau manusia Indonesia seutuhnya berarti dia harus utuh, punya keterikatan batiniah, punya keterikatan lahiriah dengan seluruh alam di mana dia berasal.
dan di mana dia hari ini berpijak. Nah, keterikatan itu akan melahirkan ikatan moral. Makanya saya katakan di Sunda sebenarnya kalau kita kembali pada ajaran Sunda itu nggak ada jual beli tanah sebenarnya. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Itu perspektif kebudayaan loh. Dan itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Nah, sehingga kalau ngomong, ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Saya tuh terhenyak loh Anda menjelaskan seperti ini. Sudah pasti. Saya berikan contoh. Saya berserah diri pada Allah menggunakan mikrofon ini. Yang punya aturan tentang mikrofon ini siapa? Berarti kan perusahaan mikrofonnya dong. Punya standarisasinya. Ada SOP-nya. Ya. Maka ketika kita berserah pada Allah menggunakan mikrofon ini, maka secara SOP saya mentaati aturan yang diterapkan oleh yang punya mikrofon. Saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah. Saya mengikuti pemilihan kepala daerah, saya berserah diri pada Allah, berpasrah. Itu secara spiritual, secara ruhania. Secara material kan saya harus ikut debat, harus ikut kampanye. Yeah. Berarti yang ditaati, yang dikatakuti oleh saya siapa? KPU sama Bawaslu. Apakah saya takut sama KPU dan Bawaslu taat, kemudian saya menjadi musyrik? Kan materialnya harus ikut. Ketika kita naik pesawat, kita berserah pada Allah. Kan kita harus ikut dong aturan di pesawat. Nah, ketika kita tinggal di bumi ini, di alam ini, kita taat pada Allah. Jadi kita harus mengikuti hukumnya siapa? Ya hukumnya alam. Karena Allah sudah memberikan tugas kepada alam dengan hukumnya. Saya mendekatkan situasinya dengan karakter forum ini. Kang, lagi-lagi saya katakan saya kagum dengan penjelasan ini. Dilanjutin dulu sama saya. Nah, saya nanya juga ke Bang Faisal. Bang Akbar kan pernah memperlihatkan pada diri saya. Bang Akbar ini setiap hari berusaha. Di sini, dimanapun. Berusaha ya, ada rezeki ya, cari rezeki. Tapi kebahagiaan Bang Akbar itu kan ketika di kaki gunung Bogor. Kena kita. Saya betul-betul berbahagia di sana. Artinya bahwa manusia itu bahagia yang sejatinya ketika dia bersatu dekat dengan seluruh semesta. Orang yang banyak duit itu pergi ke gunung, Pak, pergi ke laut. Ini kan problem kita. Orang banyak duit itu pasti pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke hutan. Problemnya adalah orang yang banyak duit itu merusak gunung, merusak laut, merusak hutan. Kan kacau. Bro, kena kita nih, bro. Saya tidak bisa membantah itu. Karena saya punya tempat di kaki gunung. Saya selalu merasa terpanggil kembali ke sana. Oke, kita kembali ke laptop, kan? Sekarang saya harus mengatakan lagi bahwa saya ingin mendekatkan kembali dengan karakter forum ini. Ya. Kang, Anda sudah memenangkan pertarungan, tetapi Anda sadar nggak bahwa Anda mengubah karakter pilihan masyarakat Jawa Barat? Ya. Hampir berapa pemilu sejak reformasi itu tidak ada satu orang pun kandidat
yang memenangkan pertarungan dan mengambil isu-isu atau Sensitif. pilihan-pilihan bahasa seperti Anda yang menyentuh area sensitif. Iya. Dalam bahasa sederhananya adalah Anda dengan berani melawan arus utama pikiran sebagian masyarakat Jawa Barat yang ternyata dominan, di mana Anda menawarkan banyak pikiran tentang wiwitan dan segala macam. Kenapa Anda begitu berani? Iya, wiwitan itu kan hal dianggap tabu loh kita. Padahal wiwitan itu kan sistem kebudayaan yang mengatur lingkup masyarakat di tanah Sunda agar dia menata dirinya selaras dengan alamnya. Itu kan kalau di Bali kayak ajaran Rihito Karana itu kan. Sebenarnya itu. Jadi bukan agama gitu loh. Itu sistem nilai, sistem adat sama dengan orang Sumatera Barat. Kan punya juga sistem nilai adatnya kan. Itu kan sistem nilai adat orang Sunda. Yang mengatur hubungan diri orang Sunda, Ki Sunda dengan alamnya, dengan Sunan Ambunya. Kalau gitu loh. Nah, selama ini orang sensitif takut banget disebut itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau di tanah Sunda itu tidak dihidupkan sistem nilai, ajaran kebudayaan yang mengikat antara manusia Sunda dengan alam Sundanya, pertanyaan saya, mau menggunakan hukum apa? Kenapa? Karena buktinya hukum-hukum positif yang berkembang hari ini dalam bentuk undang-undang lingkungan hidup, gitu kan? Kemudian tata ruang, kan undang-undang konservasi, kan tidak memiliki efektivitas yang memadai. Nah, ini yang lagi saya sadarin terhadap orang Indonesia. Kenapa? Bangsa Inggris itu bangsa yang sudah dididik rasional sejak dulu. Sehingga undang-undangnya efektif dalam menjaga Inggris. Amerika undang-undangnya efektif dalam menjaga Amerika. Jepang juga sama. Indonesia itu undang-undangnya tidak efektif, tidak sakral. Karena tidak pernah konsisten dilaksanakan dan berubah-ubah dalam setiap waktu. Dibangunnya tidak didasarkan pada nalar ideologi diri kita siapa. Karena pikiran yang disusun ketika masuk di DPR itu kan mazhabnya jadi dicampur. Di DPR ada kelompok misalnya yang taruh misalnya dia yang kanan. Di DPR ada kelompok yang kiri. Di DPR ada kelompok yang tengah. Bayangin loh, sebuah undang-undang dicampurin pikiran kanan, kiri, tengah, apa yang terjadi. Betul. Sedangkan jati diri kita ini siapa? Kang, sejak kapan sih sebenarnya kemudian masyarakat politik Jawa Barat itu kemudian, saya mohon maaf menggunakan kata, terjebak pada situasi seperti itu? Ya sejak mulai struktur pemerintah itu terbangun yang memisahkan manusia Sunda itu dengan lingkungannya, dan itu kan akibat keterjajahan orang Sunda. Kan orang Sunda, kan kerajaan Sunda itu bubar karena hegemoni politik baru. Ketika bubar terhadap hegemoni politik baru, maka orang Sunda itu kehilangan dirinya. Karena kehilangan dirinya, kehilangan pemimpinnya. Karena kehilangan pemimpinnya, maka dia itu menjadi sebuah kelompok orang yang sudah tidak memiliki lagi mengetahui dirinya itu siapa. Maka dia mengikuti arus apapun yang datang. Karena mengikuti arus apapun yang datang, sehingga dia terhegemoni. Itu yang terjadi. Karena dia terhegemoni, maka wilayah-wilayahnya menjadi punya karakter-karakter baru. Dan karakter-karakter baru ini juga tidak punya karakter. Saya kok melihat
sikap Anda yang telah menjadi seperti ideologi Deddy Mulyadi ini, saya bacanya kok sudah menjadi seperti perlawanan ya? Iya, harus dilakukan perlawanan. Perlawanannya adalah perlawanan kultural. Itu dia. Artinya bahwa harus ada kesadaran tentang jati diri. Dan ini bukan saya hanya kesadaran kita sebagai jati diri, Pak. Sebagai jati diri orang Sunda. Ini kan harus jati diri Indonesia secara keseluruhan. Kan kita jati diri Indonesia ini kan kita tinggal di tanah air Indonesia. Ketika kita tinggal di tanah air Indonesia, di tanah Sunda, ya kita punya kewajiban untuk menjaga tanahnya, menjaga airnya, menjaga udaranya, menjaga sinar mataharinya agar dia tetap utuh. Bangunan masa depan apa yang kita tawarkan bagi anak-anak kita ke depan? Sedangkan apa? Sedangkan kita ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan itu tinggal di sebuah alam yang subur. Kang Deddy, sambil Anda berbicara seperti ini, saya kok melihat tampaknya Anda akan melakukan banyak hal selama pemerintahan Anda di Jawa Barat. Oh iya, saya akan membentuk karakter. Saya akan membentuk karakter, artinya bahwa misalnya begini, kan orang harus lihat konkret. Kalau bicara kebudayaan, maka ada 2 karakter yang muncul di Indonesia yang hari ini nampak ya, dan itu menjadi destinasi. Kalau saya tidak ngomong destinasi, ada Bali, ada Jogja. Oke. Kan jelas tuh. Saya pengen dong, kalau kita bicara Sumatera Barat, jelas juga kebudayaannya. Ketika orang Medan lihat Medan, jelas kebudayaannya. Saya ingin dong orang Jawa Barat juga jelas kebudayaannya. Jadi ketika dibilang Jawa Barat itu tanah asal muasalnya Sunda, nanti harus jelas rumah Sunda yang mana, pagar Sunda yang mana, bangunan Sunda yang mana, penataan air Sunda yang mana, sistem pertanian Sunda yang mana, sistem peternakan Sunda yang mana, sistem pendidikan Sunda yang mana. Dan itu menjadi bangunan kebudayaan. Dan bangunan kebudayaan itu akan melahirkan kemakmuran. Anda tidak khawatir dengan pikiran beberapa orang, entah apakah bangunan argumennya terukur atau tidak, yang mengatakan bahwa Deddy Mulyadi dengan alam berpikir yang ingin mengembalikan hegemoni orang Jawa Barat pada alamnya, budayanya, pada saat yang bersamaan Anda sedang membatasi Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat menuju masa depan. Loh, menuju masa depan kan dengan punya identitas. Orang Tiongkok itu menuju masa depan. Dari mana orang Tiongkok menuju masa depan? Dengan identitas dirinya sebagai orang Tiongkok. Itu. Kan itu contoh. Orang Amerika menuju masa depan. Dari mana orang Amerika menuju masa depan? Dari identitas dirinya, saya adalah Amerika. Dalam konteks yang lebih spesifik, coba gambarkan kepada saya, kan, karena betul-betul saya agak syok mendengarkan penjelasan Anda ini. Kebudayaan Sunda dalam konteks Deddy Mulyadi yang akan dibangun menghadapi industrialisasi misalnya. Seperti apa? Ya industrialisasi. Saya contoh nih, saya ngomong lebih teknis. Ngomong industrialisasi, kita ngomong kawasan industri. Oke. Pemahaman umum hari selama ini adalah yang disebut kawasan industri itu pabrik. Iya. Kumpulan pabrik-pabrik. Kumpulan pabrik-pabrik. Oke. Apa yang terjadi dari kumpulan pabrik adalah setiap hari orang depresi. Oke. Ketika orang depresi, kemudian apalagi duit yang dia terima harus dihabiskan untuk relaksasi. Pertanyaannya, dia sejahtera nggak sih? Kan nggak. Setelah itu dia menghadapi masa tua, PHK sejenisnya. Apa betul hidup harus seperti itu? Menurut saya tidak. Bagaimana? Nanti kita bicara kawasan industri, kenapa tidak dipadukan dalam kawasan kebudayaan? Ada pabrik, ada hutan, ada areal sawah, ada kolam, ada burung, ada kupu-kupu, ada areal jalan, ada orang yang di kawasan industrinya nanti naik sepeda karena pemukimannya nanti dibikin dalam bentuk rumah yang memiliki aspek ekosistem lingkungan. Kan indah, Pak. Kan kita ini halal ini berkutat pada dalil syar'i yang diharamkan menurut kaidah Islam. Ada unsur babinya, ada unsur binatang yang dilarang, anjing segala macam kan gitu loh. Pertanyaan saya adalah, kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari zat pewarnanya melebihi ambang batas, gulanya melebihi ambang batas, kenapa tidak dikatakan haram?
Mana ancaman yang terbesar hari ini? Anda sangat progresif ya. Mana ancaman yang terbesar? Harusnya kita sadar. Data kan sudah ada tuh. Diabetes penyebabnya apa? Jantung koroner penyebabnya apa? Stroke penyebabnya apa? Ini kan ancaman kanker penyebabnya apa? Kan ini harus segera dirumuskan. Kalau penyebabnya ini, pertanyaannya adalah, ada nggak sih kita berani mengatakan, kecap Anda haram? Kenapa? Karena unsur kimiawinya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Tidak hanya soal ada babinya Iya, atau tidak. saus Anda haram. Karena apa? Karena unsur kimiawinya, pewarnanya melibatkan. Minuman Anda haram karena unsur gula dan pewarnanya itu melebihi batas. Kemudian nasi Anda haram. Karena apa? Karena beras yang ditanamnya itu unsur pestisidanya, residu pestisidanya beresiko. Kan kita nggak pernah. Kita sibuk pada yang sudah jelas orang menghindarinya. Kan saya di sekolah. Di sekolah ada pelajaran biologi. Pelajaran biologi sekolah itu menjadi aneh-aneh. Tidak mempelajari yang realitas hidup. Itu aja terus aja bongkar katak. Kenapa sih sekolah biologi tidak lagi mengajarkan anak-anak? Anak-anak makan makanan yang ada di lingkungan sekolahnya. Kenapa makanannya nggak dibawa ke lab? Kemudian siswanya nanti disuruh mempelajari apa yang dampak dari makanan yang dimakan tuh bagi kesehatan tubuhnya. Kemudian siswanya mulai personal, golongan darahnya apa, tekanan darahnya berapa, ini cocok makanannya apa. Saya kan ingin masyarakat ini sehat. Masyarakat Sunda sehat. Nah, kita ini kan belajarnya aneh. Belajar sistem ketahanan pangan misalnya. Sudah jelas kok, yang punya ketahanan pangan tuh masyarakat adat. Orang Baduy itu punya ketahanan pangan 150 tahun tanpa menanam, mereka masih bisa makan anak cucu. 150 tahun. Iya, karena kan mereka punya leitnya punya, dan itu juga di Cina, juga di Tiongkok ada, saya lihat. Di Thailand saya lihat begitu. Kenapa sih studi kita tidak belajar bagaimana mengelola? Kita ngomong tentang ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya adalah gudang kita di mana? Betul-betul progresif pikiran Anda, Pak Gubernur. Oke, saya tarik lebih jauh lagi dalam wilayah di mana kemudian Anda dipilih oleh masyarakat Jawa Barat untuk mengurusin mereka. Ada tambahan. Saya bertemu dengan Ketua Paguyuban Pasundan di Unpas. Berarti kan dia di sebuah universitas yang jurusannya banyak. Oke. Dia bercerita tentang dia kena jantung. Kemudian dia berobat di salah seorang ahli pengobatan tradisional di Lembang. Setelah pengobatan itu dia diperiksa, dia dinyatakan clear jantungnya. Bayangin loh, kehebatan ini kenapa tidak dikapitalisasi, saya bilang, Bapak Ketua. Kenapa Universitas Pasundan tidak memberikan gelar doktor bagi ahli pengobatan jantung tradisi itu? Doktor. Kenapa juga daun-daun yang digunakan sebagai pengobatan tidak dibawa ke lab? Untuk diteliti ada unsur apa saja. Dan kenapa juga tidak dibuat ruang mereka untuk memberikan perawatan dengan bangunan yang baik, jumlah perawat tambahan yang baik, dan ada dokter pendamping. Gagasan saya ke depan adalah, apa yang akan saya lakukan ketika nanti setelah dilantik? Saya akan mengidentifikasi kekayaan hayati tanah Sunda. Tanaman obatnya ada berapa jumlahnya, khasiatnya apa saja. Saya akan bikin gedung untuk laboratoriumnya. Dan kemudian saya akan kumpulkan ahli pengobatan tradisional Sunda, ahli patah tulang, ahli hepatitis, ahli stroke. Saya punya loh orang namanya Pak Haris. Bayangin loh, berapa kali ada orang yang kakinya udah lipat 4 tahun saya bawa ke tempat dia, sekarang udah bisa jalan. Nah, saya akan kumpulkan mereka menjadi kekayaan kita, kekayaan kultural kita. Nah, kemudian setelah itu saya akan integrasikan dengan rumah sakit. Kalau Barat itu punya sistem pengobatan modern dengan peralatan akademik, dan kita punya sistem pengobatan tradisional, di match Indonesia, orang Timur itu kekuatannya di alam, orang Barat di hati. Orang Barat itu kekuatannya di pikiran. Kalau kita bisa menyatukan pikiran dengan hati, itu menjadi satu kesatuan, kita bisa menjadi bangsa yang unggul. Kang Deddy,
Anda tampaknya tidak ragu dengan seluruh ide Anda yang progresif ini, dan itu Anda sampaikan pada saat kampanye. Iya. Seperti yang saya sampaikan pada bagian awal tadi, untuk pertama kalinya masyarakat Jawa Barat itu kok berbeda cara pandangnya dalam hal pilihannya kali ini, yang memberikan ruang kepada Anda dengan seluruh pikiran Anda yang seperti ini. Apa yang terjadi? Ya, ini kan jasanya YouTube. Oh ya? Iya, karena saya bertahun-tahun, hampir 7 tahun mungkin, 6 tahun ya, 6 tahun itu dulu itu kan orang salah sangka pada saya. Oke. Dedi itu gini, benci banget deh sama saya di luar orang Purwakarta. Orang Purwakarta, Kerawang, Subang sayang banget sama saya. Ketika melihat tayangan di YouTube secara terus-menerus konsisten menjelaskan agama itu seperti apa sih, kebudayaan seperti apa sih, lingkungan hidup seperti apa sih, dan itu lahir dalam sesuatu yang alamiah, akhirnya menjadi candu. Dan candunya positif. Jangan salah loh, diikuti loh. Diikutinya apa? Para pengikut saya itu secara umum itu jadi memiliki kepekaan sosial. Empatinya mulai tinggi. Dan Sunda itu mengajarkan rasa hati. Tampaknya memang seperti itu. Kita belum mendapatkan hasil resmi dari KPU, kan masih dihitung ya. Kita tunggu. Tapi pada saat menjelang pilkada itu kan survei terakhir mengatakan, kalau nggak salah dari indikator ya, itu Anda sudah 71 ya persennya. Iya. Artinya Anda itu salah satu dari sedikit calon gubernur di seluruh Indonesia yang tampaknya kemudian orang bersepakat ini sudah selesai pertarungannya. Artinya pikiran Anda itu ternyata diterima betul secara keseluruhan. Bukan hanya di Purwakarta, bukan hanya di Subang, dan bukan hanya di Karawang, kira-kira seperti itu kan. Tapi kan itu sebuah pertaruhan, Kang Dedi. Ya, kan kita hidup ini ada alam bawah sadar yang memandu. Dalam alam bawah sadar itu kan akan masuk juga ke alam bawah sadar manusia. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus konsisten. Yang saya maksud pada pertanyaan ini adalah, setelah berpuluh tahun memori politiknya masyarakat Jawa Barat itu terjebak di area kanan, kita tidak perlu menjelaskan secara lebih jauh soal itu ya. Nanti banyak orang yang tersinggung. Itu kemudian Anda membalikan itu. Iya, karena begini, kan publik itu pada akhirnya ingin melihat yang nyata. Kan bicara argumentasi ideologi apapun, kalau itu tidak membumi kan tidak punya arti. Setuju. Yang saya lakukan kan gerakan bumi. Saya melakukan sesuatu yang menjadi kebutuhan publik kok. Saya tiap hari ngurusin orang dengan geragam kesusahan, Pak. Saya misalnya, barusan saya kan ada orang yang datang ke rumah ngucapin terima kasih. Saya baru ingat apa? Dia bawa bayi kan, baru keluar dari rumah sakit. Saya bilang, saya baru ingat, oh rupanya sebelum pilkada itu, sebelum hari pencoblosan saya ada wayang. Kemudian saya ingat betul itu ada bapak-bapak yang ngejar-ngejar saya sampai nangis. Kemudian dia bercerita tentang, saya nggak ngeh bahwa itu ternyata anaknya dirawat. Dia cuman bilang, ini saya punya BPJS baru masuk jadi security, belum berlaku, anak saya sekarang di rumah sakit nggak bisa pulang. Nah, saya selalu nyuruh, ada namanya sulor tuh, supir ambulan yang kerjanya ngurusin orang sakit tuh, gila orang, hebat banget. Kemudian saya bilang, lo beresin aja, udah bayarin aja semuanya. Nah, kan yang begitu, Pak. Nah tadi dia ada bercerita, saya ini keliling lebih dari 30 orang, saya temuin minta tolong, gak ada yang satu pun yang nolong. Akhirnya ketika mentok saya berpikir harus ke siapa? Ke saya. Sekarang tuh di mana-mana begitu, orang menghadapi kasus tanah, digusur tanahnya, dihukum juga orangnya. Ya pikir ke siapa? Ke Dedi. Ya sayanya harus menerima itu. Sehingga saya nanti ketika saya, bukan sekali ini sekarang, saya tuh lagi mikirin sekarang depan rumah saya itu mau bangun bangunan terbuka, ada dapurnya, ada tempat makannya, karena setiap hari akan orang datang. Pasti. Saya setiap hari orang kalau datang ke saya harus makan, pulangnya kalau nggak punya ongkos saya harus angkosin. Nah, ini kan realitas sosial kita. Jadi di antara berbagai statement kita tentang hidup, tentang bagaimana kita sayang pada orang miskin, sayang pada kalau anaknya, tidak diterjemahkan, pada akhirnya hanya sampai pada cerita. Ada satu poin yang harus saya tanyakan sebelum kita mengakhiri diskusi yang luar biasa ini.
Jawa Barat itu adalah daerah yang tingkat pengelolaan, saya ganti bahasanya, tingkat penanganan kasus hukumnya terkhusus korupsi tinggi. Ini harus saya tanyakan, apapun namanya, karena kan masyarakat Jawa Barat itu sebenci banget pada yang namanya corruption ya. Tetapi realitasnya ada banyak pemimpin daerah di Jawa Barat itu yang tercokok baik oleh KPK maupun kejaksaan. Dengan alam berpikir Anda yang progresif seperti itu tadi, saya jadi penasaran. Apa yang akan Anda lakukan agar kemudian luka-luka sosial bernama korupsi itu tidak lagi ada di Jawa Barat? Yang pertama, sebenarnya korupsi itu ada dua loh, Pak. Ada korupsi kultural, ada korupsi struktural. Kalau korupsi struktural kan sudah jelas ada pelanggaran, ada kerugian negara. Ya, kita orang sudah tahu semua. Okay. Misalnya kita menggunakan uang negara langsung yang seharusnya peruntukannya bukan untuk kita, misalnya itu kan korupsi. Yeah. Tetapi ada sesuatu yang dilegalkan tapi korupsi, yaitu tindakan yang tetap esensinya merugikan keuangan negara. Meskipun tanpa legal ya. Yang disebut merugikan keuangan negara itu negara itu rugi. Kenapa? Karena uangnya itu tidak bisa mendongkrak kesejahteraan publik. Contoh, di penyusunan APBD hari ini saya lihat disebutnya era digitalisasi. Setiap lembaga, setiap bidang itu bikin aplikasi. Sehingga menjadi booming aplikasi. Karena aplikasi terlalu banyak. Publik, para pegawai dan masyarakatnya pusing dengan aplikasi. Satu aplikasi itu memiliki nilai yang tinggi mahal. Tetapi dari sisi manfaat itu tidak memiliki efek apapun terhadap kesejahteraan publik. Bagi saya ini korupsi kultural. Walaupun bisa dipertanggungjawabkan, tetap saja negara rugi. Itu kalau buat aplikasi ini dibangunin rumah sakit, dibangunin puskesmas, dibangunin sekolah, udah selesai. Sampai kan ada kejadian ruang sekolahnya kurang, tapi kalau layar digitalnya banyak. Ya itu dia. Kan sebenarnya secara kultural kan itu merugikan. Perjalanan dinas. Iya, ini kan ada yang lucu lagi loh Pak. Bayangin loh Pak. Kita ngomongin sebab birokrasi itu era digital. Okay. Kalau birokrasi era digital berarti sudah tidak ada lagi kunjungan kerja Pak. Tidak ada lagi ya betul perjalanan dinas. Rapat-rapat di hotel segala. Rapat-rapat sudah kurang. Ini aneh. Birokrasinya berbasis era digital tapi SPJ hotelnya tuh numpuk. Itu yang saya maksud. Lah kalau era digital nggak usah lagi birokrat dikumpulin di hotel, dikasih pengarahan. Ya birokrat cukup tinggal di tempatnya masing-masing. Pimpinannya ngomong di layar digital, orang melihat, memperhatikan. Setelah itu kan bisa tanya jawab. Kita ini aneh. Jadi kita ini double Pak birokrasi era digital tuh. Ya belanja aplikasi, ya belanja sistem pengelolaan pemerintah berbasis digital, ya kegiatan tidak pernah berhenti. Akhirnya belanja untuk publiknya nggak ada Pak. Nah bagi saya adalah yang pertama harus saya benahin adalah ini. Dan Anda akan lakukan itu? Oh, pasti. Saya dulu pengalaman waktu Purwakarta. Bisa merubah postur anggaran asalnya 30 belanja publik, 70 belanja aparatur. Saya rubah aja 70 belanja publik, 30 belanja aparatur. Di belanja publiknya itu misalnya gini loh Pak. Misalnya anggaran pendidikan 20%. Kita nggak boleh dong sampai hanya anggaran pendidikan 20%. Isi dari 20% itu apa? Oke. Kalau isinya seminar, perjalanan dinas, gitu loh, kunjungan, ya ngapain juga itu 20%? Kan ini harus dibenerin. Esensi. Pak Gubernur. Siapa? Saya merasa Anda akan melakukan banyak perubahan di Jawa Barat. Ya. Sejujurnya saya ingin memuji bahwa seharusnya sih orang yang sebentar lagi akan diumumkan sebagai para pejabat publik, baik bupati maupun gubernur atas pada pilkada ini, harusnya bicaranya seperti ini, pikirannya seperti ini, dan rencana-rencananya seperti ini. Itu pujian dari saya kan. Iya, saya waktu debat kan saya selalu ngomong sama media. Pemimpin tuh beda. Pemimpin tuh yang diuji adalah cara berpikirnya yang beda.
Terus kalau kita sama, ya nggak usah jadi pemimpin. Itu dia. Kan saya melihat yang debat-debat kemarin tuh lucu-lucuan. Iya, iya. Pertanyaannya pertanyaan teknis, peserta debatnya bawa catatan ke depan muka, Iya, iya. kemudian menjawabnya sampai membaca. Publik kita jawab apa coba lihat? Orangnya bisa tuh cuna ai maca mah. Saya ingin debat ke depan itu, pemimpin tuh orji aja. Iya, iya, iya. Dia menyampaikan gagasan secara personality dia tentang apa dan harapan masa depannya sampai gagasan 15 menit. Yang sebelahnya membantah gagasan itu dengan gagasan baru. Yang sebelahnya membantah gagasan itu gagasan yang baru. Pada akhirnya itu adalah lomba saling menghafal. Iya. Jadi pertanyaannya adalah di Jawa Barat Jabar Caang belum mencapai target, ada sekian berapa 22.000 kepala keluarga yang belum mendapat pasokan listrik. Bagaimana strategi saudara? Ya dianggarkan aja pakai APBD. Kan aku juga ngejawabnya jadi surasuri. Pak Gub, thank you ya. Terima kasih Thank you ya. Aku baru ya yang sudah menguras emosi saya. Di tempat ini memang kadang-kadang untuk sebuah kearifan itu tertumpahkan di sini. Dan saya rasa itu begitulah forum saya. Iya, saya tahu Bang Akbar ini aktivis, penulis, kemudian juga orang yang punya artikulasi pembicaraan karena juga narasi sebagai seorang lawyer. Kemudian akademis bisa dilihat dari rambutnya yang berkurang di bagian depannya. Tetapi kan saya tahu bahagianya itu Bu. Ternyata bahagianya di kaki gunung apa tuh ini? Di kaki gunung Gede Pangrango. Gede Pangrango. Itu Pangrango itu ada sindiran lamanya loh. Pangrango Katari Kolot itu sindiran. Maksudnya apa? Dia mengalami perubahan perilaku manusia merubah Pangrango menjadi tidak sakral lagi. Artinya mengalami kerusakan. Makanya Pangrango Katari Kolot. Saya bahkan meminta sebuah kepastian kewenangan dari Kementerian Kehutanan karena saya betul-betul berkomitmen menjaga alam di situ. Indah kan? Sampai pernah terjadi benturan dengan beberapa orang yang tampaknya tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu merusak hutan. Sampai saya keras di situ. Ini hutan nih, orang Sunda itu udah ngerumusin hebat loh Pak. Hutan itu. 1, leuweung tutupan. Artinya tidak boleh sama sekali manusia pun masuk. Yang kedua leuweung titipan, ya kan? Yang ketiga leuweung awisan. Yang keempat leuweung garapan. Dalam hal penggarapan. Jadi kita ini hanya boleh yang tingkatan yang keempat, garapan. Yang ini udah nggak boleh. Gitu ya. Tingkatannya tinggi loh. Ini nggak boleh dimasukin. Nah, makanya bagaimana menjaga itu kan dengan sakral, Pak. Iya, iya. Pertanyaannya ketika dengan undang-undang nggak kena, Pak. Oke. Jadi kita ini harus disakralkan. Gitu ya. Pak Gubernur lagi-lagi terima kasih ya. Ya, hatur nuhun ya. Selamat Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau menang dengan hanya gara-gara apa itu namanya itu bagi-bagi itu, bagi saya pribadi Ya, tak ada yang bisa dikasih mie instan 5 bungkus. Itu dah.